Saudara yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak D. Pujianto, dan saya hadir di ruang pemirsa. Dan tentu saudara dalam keadaan sukacita dan saudara dalam keadaan yang senang, diberkati Tuhan, murah rezeki, dan saudara tentunya diliputi damai sejahtera. Itu yang menjadi doa saya untuk saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya dalam acara semangat saja begitu ya. Jadi saudara, walaupun banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan, tetapi semangatnya tidak hilang ya, tetap semangat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya ingin melanjutkan apa yang telah saya sampaikan yang lalu, yaitu seorang yang diutus oleh Allah ya. Seorang yang diutus oleh Allah. Saya harap teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara masih ingat apa yang saya sampaikan dalam pertemuan lalu ya. Yang pada intinya namanya utusan Allah itu bukan malaikat, itu bukan dewa, tetapi manusia biasa ya. Jadi orang yang diutus oleh Allah itu bukan dewa, bukan malaikat ya, tetapi adalah manusia biasa. Namanya utusan Allah, saudara. Itu manusia biasa, sekali lagi, tetapi menjadi manusia yang luar biasa. Itu menjadi manusia yang luar biasa. Nah, supaya ingat, marilah saya membacakan landasannya, yaitu Yohanes 1 ayat 6-8. Ini ada Mbak Yanti dari Ungaran ya, sudah hadir ya. Salam Mbak Yanti. Apa kabar ini ya? Baik-baik ya. Nah, saya akan membacakannya, Yohanes 1 ayat 6-8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, saya harap masih ingat itu ayat-ayat ini, dan dilanjutkan ayat 15-35. Agak panjang ya. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Bu Renata, selamat datang ya. Ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dia dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Pada keseharinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Sampai di sini dulu pembacaan saya untuk landasan kita bertemu saat ini. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa ya. Jangan lupa ya, berdoa untuk virus sekarang ini yang berkembang ya. Di kota saya juga ada beberapa yang telah kena ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami di udara. Kami mohon supaya urapan Tuhan, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkannya, apa yang hamba-Mu pahami dan yakini akan kami bagikan, akan hamba-Mu bagikan supaya menjadi kekuatan dan bekal bagi saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk virus COVID ini. Kami berdoa supaya segera hilang dari negara kami, bahkan di dunia, supaya kami hidup normal dan kami bisa mencari makan, bisa berkegiatan dengan bebas. Pimpin pemerintah kami supaya bisa mengatasi perkara-perkara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bu Ripka Sumarmi, selamat datang ya. Nah, saudara, saya yang lalu itu sudah menjelaskan tentang utusan Allah ya. Dan akhirnya kita harus menggarisbawahi bahwa Yohanes itu bukanlah terang itu sendiri. Yohanes itu hanya lampu. Tetapi Yohanes itu bukan terang. Itu kita bisa lihat dari pengakuannya pasal 1 ayat 7 Injil Yohanes. Dikatakan begini, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, zaman dulu namanya lampu, ya, itu bukan terangnya. Baru setelah dikasih sumbu, lantas dikasih minyak, baru bisa dinyalakan. Terang itu ada dan lampu itu baru berguna. Dan Yohanes memang lampu, tetapi untuk bisa menyala terang, itu harus ada sumbunya. Supaya ada terang harus ada sumbunya. Ini ada Pak Teguh Supriyanto, selamat datang. Ya, ada Pak Martin Ngatimin, selamat datang ya. Saudara, nah sekarang ini kan zamannya zaman listrik. Ya. Ada bolamnya.
Walaupun bohlam itu indah dan bagus, kalau tidak menyala ya tidak ada gunanya. Dan itulah Yohanes, dia bohlamnya, tetapi terang itu adalah Kristus. Terang itu adalah Kristus. Sekali lagi Yohanes itu bukan terang, tetapi suara di padang gurun yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bukan terang, tetapi suara di padang gurun yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu adalah jawabannya ketika ditanya utusan para pemimpin Yahudi. Dan inilah kesaksian Yohanes di ayat 19 ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya tadi kita sudah membacanya. Apa sebabnya para pemimpin agama itu utusan bertanya? Ya harus sadar ya, karena orang itu berbondong-bondong pergi ke padang gurun untuk mendengarkan Yohanes, sehingga bait Allah itu menjadi kosong. Terus siapa yang harus diajar oleh para imam? Kalau dirinya sendiri, kalau bait Allah itu sendiri kosong, makanya perlu bertanya kepada Yohanes. Ayat 20 dikatakan, setelah ditanya siapakah engkau, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Pertanyaan yang bertubi-tubi, apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau salah satu dari nabi? Bukan. Dan dia berkata, aku ini bukan Mesias. Berkata dengan kejujuran. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu? Yohanes jujur bahwa dirinya adalah orang yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan Tuhan. Namun apapun jawabannya, para pemimpin agama tidak mau menerima. Apapun jawabannya, para pemimpin agama itu tidak bisa menerima. Yohanes mengaku dia itu hanya sarana sang firman. Semua sarana itu akan hilang. Tetapi sang firman itu akan tetap selama-lamanya. Saudara, Yohanes mengaku bahwa dia itu hanya sarana. Sarana sang firman. Semua sarana itu akan hilang. Tetapi sang firman itu akan tetap selama-lamanya. Ini ada Pak Elia sudah hadir nih. Saudara, ringkasnya itu begini. Yohanes itu adalah manusia biasa, tetapi bukan manusia sembarangan. Saya hanya katakan begitu. Kalau kita melihat jawaban-jawaban Yohanes. Yohanes itu hanya suara, tetapi bukan sang firman itu. Itu tegasnya. Yohanes memang manfaatnya besar, gunanya besar Yohanes. Tetapi tidak menyelesaikan. Ya. Semua sarana itu tidak menyelesaikan. Yang dilakukan Yohanes apa? Yohanes melakukan baptisan, tetapi baptisan itu tanda pengakuan dosa orang yang dibaptis. Yohanes mengakui bahwa orang yang datang belakangan lebih besar daripada dirinya. Jadi baptisan dia tidak menyelesaikan masalah. Baptisan itu bukan tujuan. Yang menjadi tujuan Yohanes pelayanan adalah mempersiapkan orang yang lebih besar dari dirinya itu. Nah, Yohanes berharap orang-orang tidak salah paham. Dia memang sarana yang berguna, tetapi tidak menyelesaikan. Jadi dia hanya sarana saja.
Nah saudara, sekarang ini setelah saya bicara ini, apa yang bisa kita belajar dari Yohanes ini? Kalau kita mendapatkan tanggung jawab pelayanan, ya entah besar atau kecil, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita yakini Tuhan mengendaki memang itu yang harus kita lakukan. Jadi pelayanan itu harus dilakukan dengan keyakinan. Misalnya kita hanya bagian pelayanan yang kecil di desa, hanya beberapa orang yang kita layani, yakinlah bahwa itu juga kehendak Tuhan. Yakinlah bahwa Anda dan saya ini merupakan sarana. Dan itu tidak perlu bahwa pelayanan kita yang kecil, kita merasa bahwa, wah saya manfaatnya kok tidak banyak ya. Saudara, ingat bahwa saudara tetap menjadi alat Tuhan. Pak Arisat, selamat datang ya. Walaupun kita kecil pelayanannya, kita tetap berguna di hadapan Tuhan itu sama. Jangan minder, jangan rendah diri. Semua pelayanan itu kan tujuannya kemuliaan Tuhan. Yang kecil maupun yang dipakai Tuhan secara luar biasa, sampai dari mana-mana datang untuk minta didoakan, minta diberkati. Ya sedang dipakai. Tetapi tidak perlu kita, waduh saya kok tidak seperti itu, tidak perlu. Porsi tanggung jawab itu masing-masing. Misalnya saya hadir di sini, saudara. Saya melihat ini pelayanan saya. Berapa orang yang hadir bukan jadi masalah. 1, 2, 3, 4, 5 saya tidak jadi masalah. Tetapi ini adalah pelayanan yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya harus melakukan dengan penuh tanggung jawab dan saya harus menepati hari-hari yang sudah ditentukan dan disepakati. Saya tidak boleh seminggu tidak, nanti lagi lain lagi, ada lagi, terus tidak lagi. Saya tidak boleh kesenangan saya. Saya harus memang menyediakan waktu, kalau pas tidak bisa, memang jujur tidak bisa, saya kasih tahu. Kasihan yang hadir walaupun mungkin hanya 3 atau 2 orang. Kesetiaan itu yang dinilai Tuhan, bukan berapa banyak kita bisa membawa orang dibaptis. Saudara, ada nasihat seorang pendeta Metodis, ya tidak saya sebut ya, tapi gerejanya maaf saya sebut, itu begini. Kalau berhasil dalam pelayanan jangan berkokok kayak ayam jantan, ya. Tetapi kalau gagal, kita jangan keok-keok seperti ayam betina, gitu ya. Jadi pelayanan itu adalah kesetiaan kita melayani. Ketika saya di Boyolali, saya mendengar kesaksian salah satu hamba Tuhan. Itu dia melayani 3 orang saja, 3 keluarga. Tetapi dia disetiai melayani terus. Ya memang porsi saya hanya 3. Tetapi nanti pada waktunya Tuhan akan tambahkan dengan caranya. Saudara, saya sangat terharu dan menghargai kesetiaannya walaupun jauh terpencil. Saudara, jangan merasa hebat ketika banyak orang yang datang minta diajar, minta dibaptis karena pelayanan kita. Itu semua harus diterima. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Pelayanan kecil dan besar itu anugerah Tuhan. Tetaplah berdiri sebagai saksi Kristus, bukan orang yang harus dipuja. Dan semua orang yang datang kepadanya dituntun untuk mengenal Kristus lebih baik. Jangan dijadikan orang yang datang kepada kita itu murid kita. Dia murid Yesus Kristus, bukan murid kita.
Kita ini sarana Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Karena keselamatan itu ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, inti yang kita bahas saat ini, ya. Orang yang diutus Allah, kalau saudara itu diutus Allah, itu adalah tujuannya untuk memuliakan Allah. Jadi kalau Anda dan saya diutus Allah, itu tujuannya memuliakan Allah. Kalau saya di sini bukan tujuannya memuliakan diri saya, tapi memuliakan Allah. Orang yang diutus Allah tidak memuliakan diri sendiri. Jadi Tuhan yang dimuliakan. Saudara, pokok-pokok yang atau prinsip-prinsip pelayanan seperti Yohanes harus kita jadikan prinsip-prinsip dalam pelayanan kita. Entah itu besar, entah itu kecil. Tuhan itu sangat menghargai dan saya terharu terhadap orang-orang yang setia di dalam pelayanan, walaupun pelayanan kecil, ya. Dan saya senang kalau tidak minder oleh karena pelayanan kecil. Dan ada teman-teman yang harus berjuang untuk ekonominya, ya, karena nggak ada PK, ya, persembahan kasih dari sinode, dari mana, ya, berjuang sendiri. Berjuang untuk ekonomi, masih harus melebarkan kerajaan Allah. Tetapi dua-duanya bisa dicukupi. Ternyata anak-anaknya juga tidak sampai, tidak sekolah dan sebagainya. Itu semua anugerah Tuhan. Nah, hanya yang sudah menjadi besar rezekinya atau berkatnya banyak, tolonglah berbagi dengan saudara-saudara kita yang pelayanan di desa-desa, ya. Jangan, ya kalau kita bilang mau cukup itu ya enggak cukup, ya. Semua gaji 100.000 ya enggak cukup, gaji 1 juta ya enggak cukup. Masih kurang maksud saya. Sampai 100 juta pun masih ada yang korupsi, artinya kan masih kurang. Sebagai orang Kristen mengucap syukur atas apa yang kita terima. Bersyukur kita menjadi utusan Allah, bersyukur menjadi sarana Allah. Mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat. Kalau ada tanggapan atau saudara ingin like dan subscribe di dalam video saya yang ada di YouTube, saya senang sekali, itu mendukung pelayanan saya, ya. Terima kasih untuk komentar-komentarnya, terima kasih untuk kehadirannya, dan saya minta doa supaya setiap hari-hari yang telah ditentukan saya bisa hadir, ya. Saya memang usahakan untuk bisa hadir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya kami sungguh meneladani apa yang Yohanes Pembaptis lakukan dalam pelayanan, kesetiaan untuk dirinya tidak dikenal, tapi Yesus yang dikenal. Itulah merupakan penyaliban yang luar biasa. Jadikanlah kami, pelayanan kami seperti itu, supaya Yesus banyak dikenal orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara juga bisa melihat www.pidmedia.net, ya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan.